kalau ada seseorang terluka di wajahnya dan mengakibatkan scar misalnya gitu, Bekas luka ya? bekas lukanya fisik, tapi kemudian kenapa dia menjadi nggak percaya diri? Kenapa luka psikologisnya jadi timbul? Padahal lukanya adalah luka fisik. Ya. Demikian juga orang yang memiliki luka psikologis, Ya. misalkan dia dibully, dia traumatik, kenapa dia menjadi orang yang nggak percaya diri, menarik diri, padahal tidak ada sesuatu apapun yang kurang dalam fisiknya. Betul. Nah, ini yang membuat kita harus memahami Ya. bahwa dalam diri manusia kita nggak bisa memisahkan manusia itu harus concern fisiknya dulu, harus concern psikologisnya dulu. Dua-duanya memang harus balance. Mental yang kuat ini Ya. juga membuat kita jadi lebih bahagia, benar nggak sih, Kang? Oh, sangat betul sekali. Jadi mens sana in corpore sano itu betul. Jadi dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wih, iya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak dipisahkan makhluk halus dan makhluk kasar. Oh. Jadi sebagian dari manusia itu ya makhluk kasar fisiknya, dan sebagian manusia adalah makhluk halus ya psikologisnya. Iya, iya. Contohnya misalkan, maaf, kalau ada seseorang terluka di wajahnya dan mengakibatkan scar misalnya gitu, Bekas luka ya? bekas lukanya fisik, tapi kemudian kenapa dia menjadi nggak percaya diri? Kenapa luka psikologisnya jadi timbul? Padahal lukanya adalah luka fisik. Ya. Demikian juga orang yang memiliki luka psikologis, Ya. misalkan dia dibully, dia traumatik, kenapa dia menjadi orang yang nggak percaya diri, menarik diri, padahal tidak ada sesuatu apapun yang kurang dalam fisiknya. Betul. Nah, ini yang membuat kita harus memahami Ya. bahwa dalam diri manusia kita nggak bisa memisahkan manusia itu harus concern fisiknya dulu, harus concern psikologisnya dulu. Dua-duanya memang harus balance. Harus beriringan ya. Betul. Seperti dua apa ya? Dua Dua sisi. sisi mata pedang. Iya, gitu Iya. ya. Wah, ini saya langsung dapat tanggapan langsung di WhatsApp sama Dokter Santi ini dari Kompas Gramedia. Ini siaran berasa diomelin ya, Puspa. Iya, langsung diingetin resolusi 2024 gaya hidup sehat ini ya. Dan ini memang gaya hidup sehat yang idealnya tuh sehat seperti apa sih, Dok? Kang Aul? Ya, jadi sehat itu pada dasarnya kalau kita melihat definisi dari WHO, sehat itu bukan tidak memiliki sakit atau simptom sakit, Oke. tapi adalah kondisi paripurna dari fisik, psikologis, dan sosial. Paripurna, sempurna ya. Iya. Jadi bukannya contoh, Ya. ada orang tidak kurang satu apapun fisiknya. Psikologisnya tidak stres, tidak depresi, tapi dia tidak punya teman satupun. Ah, Menurut definisi WHO, itu menjadi tidak sehat. betul. Makanya definisi WHO ini memperluas bahwa sehat itu nggak cukup loh sehat fisik. Ya. Harus sehat psikologis dan harus sehat sosial. Karena manusia itu tidak hanya makhluk individual, tapi juga homo socius. Ya. Adalah makhluk yang harus sehat secara sosial. Sehat secara sosial, harus punya teman walaupun nggak banyak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Intinya tetap bersosial, tetap punya support system. Yes. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa aja sih dampak yang mungkin kasat mata atau juga yang banyak orang yang nggak sadar? Ya. Ini dampaknya kalau kita punya gaya hidup yang sehat. Ya, ya. Jadi gini, saya bicara data. Jadi ada research. Walaupun agak lama, 2012, tapi riset ini merupakan review literatur dari riset-riset yang mengkorelasikan Ya. antara gaya hidup sehat dengan kesehatan mental. Oke. Ini samplingnya kalau digabungin itu sampai 500 ribuan sampel. Oke. Ini di Indonesia? Di luar negeri, Luar negeri, di oke. Amerika. Jadi ditemukan korelasi bahwa kalau orang Ya. menerapkan gaya hidup sehat, Ya. dalam riset itu ada 5 gaya hidup sehat yang diukur. Pertama physical exercise, yang kedua diet habit, yang ketiga pemenuhan gizi, kemudian yang berikutnya tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, gitu ya. Kalau di oke. dalam riset itu. Nah, paling tidak jika orang bisa mempertahankan 3 saja Oke. di antara 5 itu, ternyata memiliki korelasi bisa menurunkan risiko mengalami depresi, anxiety, dan stres. Oke. Minimal 3 ya? Minimal Kang? 3, minimal exercise, physical exercise, kemudian gaya hidup sehat dalam artian pola makan yang bergizi gitu ya, dan juga ya terpola lah dalam tanda kutip gitu ya. Dan yang satunya lagi paling tidak merokok, itu udah 3 tuh gitu. Oke.